Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan tema-tema bidang keuangan, utamanya dalam bidang bisnis, di mana tema kita kali ini adalah yang menyangkut tentang lembaga keuangan perbankan. Kita tahu bahwa lembaga keuangan yang berupa perbankan merupakan suatu lembaga yang menyalurkan ataupun memberi pinjaman, kemudian menghimpun dana dari masyarakat, serta menyediakan jasa keuangan lainnya. Nah, lembaga keuangan yang berupa perbankan ini memiliki beberapa fungsi yang teramat vital dalam menyokong aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun fungsi-fungsi yang dimainkan oleh lembaga keuangan berupa perbankan ini, yang pertama adalah sebagai lembaga perantara, yang mana perbankan merupakan lembaga perantara ini dimaksudkan bahwa perbankan itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat. Misalnya saja yang berkaitan dengan produk-produk tabungan, kemudian juga produk-produk deposito dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lembaga perbankan juga menjalankan fungsi sebagai penyalur dana ke masyarakat. Lembaga perbankan dalam hal ini juga berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini melekat dengan apa yang disebut dengan suku bunga kredit, yang mana ini sangat berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini adalah fungsi dari perbankan yang kedua. Kemudian yang ketiga, dunia perbankan juga berperan dan juga berfungsi sebagai agen pengembangan dan pembangunan. Lembaga perbankan memiliki tugas dalam hal ini sebagai pengumpul dana dan juga penyalur dana kepada masyarakat yang sangat penting untuk kelancaran berjalannya sektor real. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi dan juga sekaligus konsumsi yang kesemuanya berkaitan dengan uang. Ini adalah fungsi perbankan yang ketiga. Kemudian fungsinya yang keempat, yaitu dunia perbankan memiliki fungsi untuk membantu perekonomian masyarakat. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang membantu perekonomian masyarakat agar dapat turut
mengatasi permasalahan masyarakat, utamanya permasalahan dalam bidang ekonomi yang ini kerap dihadapi oleh para masyarakat, utamanya para pelaku usaha. Ini fungsi yang keempat. Kemudian fungsi yang kelima, dunia perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian. Perbankan juga menjadi penyedia berbagai jasa yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian ini. Misalnya saja, perbankan melayani jasa penitipan barang berharga. Kemudian ada juga perbankan yang melayani jasa pemberian jaminan. Ada pula dunia perbankan yang melayani jasa penyelesaian tagihan. Dan masih banyak lagi jenis-jenis jasa yang dilayani oleh dunia perbankan. Kemudian fungsi yang keenam dari dunia perbankan itu adalah bahwa dunia perbankan juga memiliki fungsi yang penting sebagai sistem pembayaran, di mana dunia perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran. Misalnya saja melayani sistem pembayaran dengan giro, dengan cek, dengan kartu kredit, kemudian juga melayani pemindahan uang, juga dalam bidang pelayanan clearing antar bank, dan masih banyak lagi jasa-jasa yang dilayani oleh dunia perbankan. Sehingga dengan kesemua dari pelayanan-pelayanan tersebut akan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam pembayaran antar para pelaku usaha. Itu tadi beberapa fungsi pokok yang harus diemban oleh lembaga keuangan berupa bank yang memang sangat penting sekali dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Di dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis di dalamnya. Adapun jenis-jenis perbankan, yang pertama itu adalah bank sentral, di mana untuk negara kita, negara Indonesia ini, oleh pemerintah yang berperan sebagai bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia, di mana bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia memiliki tanggung jawab yang amat besar, utamanya untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Kestabilan atas kurs mata uang ini menyangkut pula tentang kestabilan dalam ketersediaan barang maupun jasa di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak ketinggalan, bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai tukar
dengan mata uang asing. Nah, Bank Indonesia ataupun bank sentral di negara kita ini tugasnya di antara yang pokok adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian berikutnya adalah Bank Indonesia juga harus mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang ketiga, tugas utamanya juga harus mengatur dan mengawasi bank-bank umum. Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Sentral ataupun Bank Indonesia ini juga diberikan peran sebagai pengatur uang yang beredar. Sekaligus dengan pengaturan uang beredar ini, maka juga mengatur sekaligus menjaga tingkat inflasi yang harus dijaga tidak boleh lebih dari 2 digit. Ini adalah bank sentral yang dalam hal ini di negara kita bank sentral ini diberikan kewenangannya kepada Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah bank sentral itu ada bank umum. Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka di dalam undang-undang tersebut dijelaskan dengan gamblang bahwa yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah bank umum devisa, dan yang kedua adalah bank umum non devisa. Adapun yang bisa kita ambil sebagai contoh dari bank umum devisa ini, diantaranya adalah ada Bank Bukopin, ada Bank BRI Agroniaga, kemudian ada Bank Sentral Asia, kemudian ada Bank CIMB Niaga, dan masih cukup banyak bank-bank umum lainnya yang termasuk bank umum devisa. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan berupa perbankan yang termasuk di dalam bank umum non devisa itu dapat kita ambil contoh, misalnya Bank BCA Syariah,
Kemudian ada juga Bank Panin Syariah. Ada lagi yang namanya Bank Mayora dan sebagainya. Masih cukup banyak yang lain. Nah, bentuk hukum dari bank umum ini bisa berupa perseroan terbatas, bisa juga berupa koperasi, ataupun juga bisa berupa perusahaan daerah. Bank umum ini hanya bisa didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Tetapi badan hukum Indonesia ini juga bisa menjalin kemitraan dengan warga negara asing untuk mendirikan bank umum. Ini tadi adalah paparan singkat tentang jenis yang kedua, bank umum. Kemudian jenis bank yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat. Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat ini adalah suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh bank perkreditan rakyat ini diantaranya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Dan juga selain mengumpulkan dana dari masyarakat ini, bank perkreditan rakyat pun boleh menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi bank perkreditan rakyat ini ataupun BPR tidak boleh memberikan jasa keuangan dalam bentuk menerima simpanan berupa giro, kemudian asuransi, dan juga valuta asing. Nah, ini semuanya adalah jenis-jenis bank yang ada di negara kita. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau lebih sering kita gunakan dengan istilah BPR. Nah, apabila kita ingin berhubungan dengan lembaga keuangan berupa perbankan ini, salah satu yang perlu dan penting untuk kita perhatikan adalah kita harus memahami, mengenal tentang reputasi dari lembaga keuangan berupa bank yang akan kita jadikan mitra. Karena dengan reputasi yang semakin baik, maka
segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan akan lebih dapat dipercaya. Juga yang berkaitan dengan masa depan dan keberlangsungan usaha-usaha bisnis. Demikian pembahasan kita tentang lembaga keuangan berupa perbankan ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema-tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.